Saya itu Kak ya, tidak suka sama didatangi, biarpun didatangi anak buahnya Gus Idris, apa-apa percuma. Dia tidak bawa madu Tobibia, percuma sama nemuin orang-orang seperti ini. Betul. Sudah, pokoknya kamu saya peringatkan, kamu secepatnya pergi dari sini. Memangnya ada apa? Sebelum terjadi apa-apa sama kamu, cepat pergi, tinggalkan tempat ini segera. Kamu mentang-mentang sakti apa gimana? Jangan mentang-mentang begitu kamu sama orangnya. Ini kenapa? Katanya kakak beradik malah bertarung seperti ini. Allahu Akbar. Dan sakit saya, sakit santri-santrinya Kiai Idris Gus Idris itu aneh sekali, tiba-tiba sakit. Berarti yang bermasalah itu adik saya. Terlalu tega sama saudara, sampean lebih mementingkan orang lain daripada adik sendiri. Keluarkan semua ilmumu. Kalau memang kamu sakti, keluarkan. Ayo, tunjukkan kehebatanmu. Allahu Akbar. Ini tamu saya. Kamu perilakunya seperti itu nggak baik itu. Sadarlah. Mau apa lagi kamu? Saya mohon minta maaf, saya mengaku kalah sama sampean Kak. Sepertinya memang perlu. Ya Allah, Pak Kiai. Allah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Gus. Madu Ruqyah Gio ini merupakan madu yang diambil langsung dari sarangnya, sehingga untuk keaslian madu tersebut sangat terjaga. Dan juga madu Ruqyah Gio ini sudah didoakan oleh para ulama dan habaib dan dibacakan burdah, maulid rotib al-hadad, serta didoakan ribuan jamaah, yang tentunya madu ini sangat bermanfaat bagi kesehatan dan khasiatnya juga sangat banyak, yaitu untuk penyakit medis dan non-medis seperti sihir, tenun, guna-guna, santet, dan untuk penyakit medis seperti stroke, penyakit jantung, tumor, sulit mendapatkan keturunan, malas beribadah, anak nakal, dan lain-lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku menganjurkan atas kalian 2 obat madu dan Al-Quran hadis." Imam Bukhari Muslim. Jika ingin memesan madu Ruqyah Gio, hubungi nomor admin 0813 332 2776. Dan hasil dari penjualan madu Ruqyah Gio ini juga disumbangkan untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah dan pondok pesantren. Bagi para donatur yang ingin menyumbangkan hartanya untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah ini bisa kirim ke nomor rekening Bank BCA 123 052 7225, Bank BRI 0516 0103 2763504, Bank Mandiri 144 0575 71111, atas nama Muh Idrisul Marbawi, Yayasan Gus Idris Al-Marbawi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati sahabat-sahabat Gio semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya cintai dan saya sayangi, sahabat-sahabat Gus Idris semuanya, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga selalu diberikan rahmat serta panjangkan umurnya dan selalu dilimpahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Tak lupa sholawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang mana hanya dari syafaat beliau kita bisa selamat di hari kiamat kelak. Sahabat, saya mendapatkan tugas dari Gus Idris untuk mendatangi sosok kiai yang entah mereka itu siapa, saya juga kurang tahu, dan tugas ini Gus Idris cuma bilang datangi 2 sosok kiai yang ada di sebuah lokasi yang bertepatan di area sekitar sini. Tapi yang saya temukan di sini hanyalah sebuah kuburan, hanya sebuah kuburan. Kalau melihat makam-makam di sini tuh saya jadi teringat, sahabat. Saya jadi teringat bahwa Rasulullah SAW kenapa menganjurkan kita untuk selalu ingat dengan kematian. Karena kita hidup di dunia ini itu hanyalah sementara. Kita hidup di dunia ini hanyalah untuk mencari bekal, yang mana bekal itu nanti akan kita panen ketika di akhirat kelak. Jadi hidup di dunia ini itu hanya sementara, sahabat. Ketika di dunia kita ini bermalas-malasan, ketika kita di dunia ini melakukan hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam, maka rugilah kita di akhirat kelak. Tapi jika sebaliknya, selama kita hidup di dunia, sambil perlihatkan, selama kita hidup di dunia ini selalu mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, apa yang diperintahkan oleh Al-Quran, maka bahagialah kita di akhirat kelak. Maka dari itu, sahabat, ketika kita beribadah, ingatlah selalu kematian ada di depan mata kita. Dan ketika kita bekerja, ingatlah bahwa kita akan hidup selama-lamanya. Seperti itu yang diajarkan oleh Islam. Maka beruntunglah kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang nanti kelak akan diberikan syafaat oleh Rasulullah, dan yang pasti meskipun dosa-dosa kita banyak, insya Allah kita akan dijamin surga. Tapi sebelum kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala nanti, kita harus digoreng dulu. Karena syarat masuk surga yaitu ruh kita atau amal perbuatan kita harus bersih terlebih dahulu, harus suci, layaknya masuk masjid. Itulah surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya mungkin ya, meski sebiji zirah pun nanti akan dihisap amal-amal kita.
di yaumul hisab kelak, sebelum ajal menjemput, sebelum roh kita ditarik sampai tenggorokan sahabat, jangan lupakan untuk terus melakukan amal baik, untuk terus beribadah kepada Allah, untuk terus bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Oke, kembali lagi ke topik. Semoga saya bisa menemukan 2 orang kiai ini seperti yang diberikan Gus Idris. Cluenya yaitu lokasinya ada di sekitar sini, ada di dekat pohon beringin yang sangat besar. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Saya sempat ingat juga kejadian yang mana menimpa teman-teman kita, Jiwo Ryan Habibie. Apakah 2 sosok kiai ini berkesinambungan dengan berdarah-darahnya mereka bertiga ini? Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak boleh bersuudzon, tapi kita juga perlu waspada tentang kejadian-kejadian yang menimpa mereka sebagai bekal untuk kita menjaga diri kita. Ini sepertinya sudah sampai di lokasi. Ini ada pohon beringin yang sangat besar, ada di sini. Tapi di manakah mereka? Oh, saya tidak melihat ada tanda-tanda kehidupan di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya bertanya pada Pak. panjenengan? Iya. Saya lihat dari penampilan panjenengan ini, Anda ini adalah sosok atau tokoh agama. Apakah itu betul? Iya, insya Allah betul. Dan kalau boleh tahu, nama sampean siapa? Saya Kiai Haji Maksum. Oh, subhanallah. Ternyata panjenengan yang sepertinya dimaksud oleh guru saya, Gus Idris. Iya. Saya diutus datang untuk menemui 2 sosok kiai yang dia itu tinggalnya dekat dengan pohon beringin, dan sepertinya di sini ada pohon beringin. Iya. Jadi semua itu benar. Iya, benar, saya sendiri. Kalau boleh tahu, kenapa saya diutus datang ke sini? Ya, Siapa lagi nih yang diundang? Semua orang sampean undang. iya, Ada apa lagi? ini utusan dari Yai Idris untuk menjenguk saya, nengok keadaan saya. Udah sembuh apa belum gitu loh. Jadi dia ini mau lihat kondisi saya. Gitu Kalau lah. boleh tahu, beliaunya ini siapa? Ini adik saya. Saya Kiai Lahap. Oh, jadi benar apa yang diamanatkan Gus Idris kepada saya disuruh untuk menemui 2 sosok kiai yang tinggalnya di pohon beringin ini. Jadi panjenengan berdua ini yang harus saya temui. Iya, ya, betul. Iya. Pondok saya ada di belakang sana. Oh, di dekat Iya, sini. di belakang. Iya, ini tempat nyantai lah biasanya untuk kholwat atau apa gitu. Siap. Iya. Terus yang undang sampean ke sini siapa? Kebetulan saya tidak diundang, dan kebetulan saya hanya disuruh untuk datang ke sini oleh guru saya. Maka dari itu saya mendatangi lokasi ini. Dan saya tadi sempat melihat kuburan yang ada di sana.
Saya kira saya tersesat dan ternyata ketika saya telusuri, ternyata benar lokasinya ada di sini. Iya ya, memang benar. Jadi kamu deh ya, saya kasih tahu, kamu itu harus jaga sikap. Kalau ada orang kesini nggak perlu marah-marah, biasa saja, gitu loh. Mungkin ya Saya ada itu keperluan, tidak gitu suka sama ngundang-ngundang orang, Nggak ngundang orang. kan sudah bilang Saya itu. datang sendiri dia, kan nggak ngundang saya, dia datang disuruh besidres gitu loh. Nggak Tapi ngundang, mohon maaf Pak Kiai, ya di sini ini apa ya? Tempatnya sangat sunyi sekali dan sepi, bahkan hampir tidak ada orang satupun yang lalu lalang di sini. iya. Kalau boleh tahu ini tempat apa sebenarnya Pak Kiai? Ini biasanya ya itu tadilah saya bilang untuk kholwat atau ya semacam suluk gitu loh kalau apa. Iya. Saya itu Kak ya, tidak suka sama didatangi, biarpun didatangi anak buahnya Gus Idris, apa-apa percuma. Dia tidak bawa madu Tobibia, percuma sama nemuin orang-orang seperti ini. Mohon maaf Pak Kiai, apa hubungannya kedatangan saya ke sini dengan madu Pak Kiai? Kalau boleh saya tahu. Saya akan membutuhkan madu Tobibia itu untuk pengobatan kakak saya. Ternyata kakak saya ini ngundang yang orang tidak jelas, entah siapa. Saya tidak suka Kak. Kalau boleh tahu Pak Kiai ini sakit apa? Ya saya apa sakit ada serangan apa semacam makhluk halus atau apa gitu ya sehingga badan saya itu terasa lemes gitu loh. Nah, saya sudah apa diberi obat sama Gus Idris itu yaitu madu Tobibia itu alhamdulillah sudah ringan badan saya, sudah sehat kembali gitu loh. Berarti Gus Idris pernah mendatangi panjenengan memberikan madu Tobibia itu? Iya, iya betul. Oh, iya. Baik, paham saya. Jadi alhamdulillah kondisi panjenengan sudah pulih kembali ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Ya itulah sahabat, beliau sudah konfirmasi sendiri sepertinya dulu beliau memiliki sakit yang diakibatkan oleh makhluk halus entah itu santet atau apapun. Berkat madu Tobibia itu beliau sekarang sudah bisa dilihat segar bugar kembali. Jadi luar biasa sekali sahabatnya. Jadi ya Sudah, madu sekarang begini. Ya. Kamu pergi sekarang. Sudah, jangan di sini, jangan menemui kakak saya. Sudah pergi. Mohon maaf Pak Kiai, niat saya di sini datang itu dengan baik-baik, ingin bersilaturahmi, memastikan keadaan beliau seperti apa. Sudah, pokoknya saya tidak mau kamu datang ke sini. Sudah pergi. Kok seperti itu? Kan niat saya ini cuma silaturahmi, memastikan keadaan beliau seperti apa. Kenapa Anda malah mengusir saya? Ini hak saya. Ini menyangkut keluarga saya. Apakah ini tempat sampean? Memang. ini tamu saya ini. Kenapa kamu ikut campur urusan orang lain? Sudah, biar saya Kamu mau usir. apa Ya. kamu, ha? Pokoknya kamu bisa nggak bisa harus pergi dari sini. Sebentar, saya pengen bertanya tentang satu hal. Apakah sakitnya Pak Kiai ini disebabkan oleh guna-guna atau santet atau apapun? Ya menurut terawang saya ada seseorang atau ada ya enggak seseorang ya mungkin saya nggak bisa menuduh siapapun. Yang jelas itu dari Ada orang yang tidak suka gitu ya? nggak suka dengan hal-hal yang berkaitan dengan saya gitu ya, mungkin iri atau apa dengan pondok saya, dengan ketenaran saya gitu. Entah siapa itu orang itu, saya tidak berani nuduh ya, tapi nanti yang jelas Allah itu akan membalas. Ya, betul. Sudah, pokoknya kamu saya peringatkan. Kamu secepatnya pergi dari sini. Memangnya ada apa? Sebelum terjadi apa-apa sama kamu. Cepat pergi, tinggalkan tempat ini segera. Sebelum terjadi apa-apa, maksudnya apa ini?
Kenapa Anda malah memberikan ancaman kepada saya? Saya niatnya baik datang ke sini untuk silaturahmi. Wih, Apa ini? ini apa-apaan ini? Setiap kali orang datang kamu selalu begini. Hah? Kamu mau apa? Kamu mentang-mentang sakti apa gimana? Hah? Jangan mentang-mentang begitu kamu sama orang ya. Ini kenapa? Astagfirullah. 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 Ya. Ini ada apa Pak Kiai? Pergi kamu sebelum terjadi apa-apa sama kamu. Kenapa Anda tiba-tiba melakukan hal ini? Niat saya baik toh ke sini. Astagfirullahaladzim. Kamu sudah saya peringatkan berkali-kali ya. Kamu jangan suka sekali ganggu orang. Kalau kamu ganggu orang seperti ini berarti kamu ini apa dedengkotnya ini. Kalau kamu main-main sama orang lain, kalau berani main sama kakak sendiri, ayo. Kalau memang ya mau apa? Ayo, keluarkan semua ilmumu. Ini kok malah bertarung antar saudara, ini maksudnya gimana sahabat? Ayo, keluarkan semua ilmumu. Loh, kok malah adu ilmu mereka? Astagfirullahaladzim. Ayo, keluarkan. Apa kira saya takut sama kamu, ah? Ini kenapa kok tiba-tiba? Sumpah, saya bingung. Saya nggak paham ini maksud dari mereka berdua ini apa. Katanya kakak beradik malah bertarung seperti ini. Allahu Akbar. Sebentar Pak Kiai, sebentar. Mohon maaf. Saya datang ke sini. Sebentar. Jangan sampai ada pertarungan kalau bisa. Ini kenapa kok tiba-tiba bertarung seperti ini Pak Kiai? Saya itu ya nggak pernah gunakan kayak gini-gini ini, gitu loh. Ya. Kalau bukan dia siapa lagi, ya. Dan sakit saya, sakit santri-santrinya Kiai Idris Gus Idris itu aneh sekali, tiba-tiba sakit. Berarti yang bermasalah itu adik saya. Jadi dia itu punya rasa iri atau apa, ingin apa istilahnya menggusur saya lah. Oke. Karena nggak langsung begitu. Sepertinya sahabat, untuk permasalahan ini kita tidak etis untuk ikut campur. Maka dari itu kita di belakang saja. Kita jangan ikut campur soal urusan keluarga ini. Sampean itu Kak ya terlalu tega sama saudara. Sampean lebih mementingkan orang lain daripada adik sendiri. Buktinya apa saya mementingkan orang lain? Saya ngasuh semua orang, anak-anak dari muda sampai tua. Begitupun juga kamu. Kamu pun juga saya arahkan kepada kebaikan, saya kasih posisi di pondok juga. Walaupun pondok itu milikku, itu cuma sementara saja, itu milik saya itu. Nantinya yang meneruskan siapa lagi kalau bukan kamu. Tapi kalau kamu tingkahmu begitu, itu macam preman tingkahmu itu. Nggak bisa kamu itu jadi panutan. Kamu sudah saya peringatkan berkali-kali. Kamu selalu mengganggu orang lain dengan kekuatanmu itu. Sampean itu Kak lebih mementingkan orang lain daripada adik sendiri. Kalau begitu caranya, mari kita bertarung mati-matian. Saya tidak punya saudara seperti kamu. Keluarkan semua ilmumu. Kalau memang kamu sakti, keluarkan. Ayo, tunjukkan kehebatanmu. Allahu Akbar.
Ya. Kakak memang sangat tega kepada saudara kandung. Kakak tidak membela saudara kandung, malah mementingkan orang lain. Siapa yang mementingkan orang lain? Semua orang tua, muda, semua saya. Bahkan semua saya didik. Bahkan kamu sendiri juga saya kasih posisi di pondok. Nah. Buktinya sekarang apa? Apalagi kamu mau main-main dengan saya, ha? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ayo tunjukkan kekuatanmu. Keluarkan semua ilmumu. Kalau kamu nggak mau tobat, kamu akan saya bikin lebih parah daripada ini. Kamu harus berani tobat, harus berani mengakui kesalahanmu. Selama kamu nggak mau mengakui kesalahanmu, kamu akan saya bikin sakit seumur hidup. Saya tidak akan terima dengan kelakuan kakak yang seperti ini terhadap aku. Oke, kalau kamu nggak terima, silahkan kamu mau apa. Kalau kamu nggak mau tobat, nanti aku akan tunjukkan kemampuanku padamu. Ayo, mau ngomong apa kamu sekarang? Mohon maaf Pak Kiai. Iya. Bukan saya mau ikut campur urusan keluarga ini, tapi ketika saya melihat perseteruan antara kakak dan adik ini, mohon maaf, tidak ada maksud untuk menggurui atau apa, karena ilmu saya masih di bawah panjenengan tentunya. Iya. Tapi apakah tidak lebih baiknya ini diselesaikan secara kekeluargaan saja Pak Kiai? Ya, kalau dia mau saya nasihati, mau bisa sadar, wong sudah tua, mau kemana lagi? Gitu loh. Sudah tahu bahwa dunia ini fana. Kita itu akan meninggalkan dunia ini. Betul, betul. Tapi dia masih berambisi kepada apa? Kekuasaan, kepada harta. Untuk apa? Tapi kalau boleh tahu, Gitu loh. kenapa Pak Kiai ini, Pak Kiai Lahap ya? Iya. Pak Kiai Lahap ini sangat menginginkan sekali madu tobibiah Pak Kiai. Ya, yang jelas dia itu ingin memanfaatkan, kepingin supaya tenar gitu kan. Yang jelas itu. Sahabat, madu tobibiah itu tidak diperuntukkan untuk orang-orang yang memiliki penyakit hati yang, maksudnya gini, tidak diperuntukkan untuk orang-orang, atau madu tobibiah ini tidak diperuntukkan untuk kesombongan atau pamer atau apapun. Tapi madu tobibiah ini diperuntukkan untuk orang-orang yang memiliki penyakit hati seperti iri, dengki, sombong, dan lain-lain. Dan madu tobibiah inilah obat dari penyakit hati tersebut. Ya, di samping penyakit hati, jadi juga apa ya, istilahnya jasmani rohani pun juga bisa sembuh berkat madu Astagfirullahaladzim. tobibiah ini. Adik panjenengan kemana Pak? Sudah, kamu pergi dari sini. Kamu bikin susah orang, mengadu domba orang. Sudah, pergi kamu dari sini. Kamu mulai lagi ya? Kamu sudah saya peringatkan, jadi orang baik, yang sabar. Kalau kamu selamanya nggak bisa baik, saya akan hukum kamu nantinya. Nah, kamu mau saya hukum? Nah, kamu masih belum tobat juga. Mohon maaf Pak Kiai Lahap,
Apa salah saya? Kalau kamu tidak secepatnya pergi dari sini, kamu akan lebih parah dari ini. Terus maunya kamu apa? Ngusir tamu saya itu. Sampai ngundang orang yang tidak jelas. Saya ndak ngundang. Pak Kiai Lahap, Itu loh. kalau saya pengen boleh tahu, jenengan ini mau apakan madu tobibiah ini? Sampai-sampai Nah itulah, sampai muridnya Gus Idris semen sakiti, semen usir, itu maunya apa? Buat apa? Kamu madu buat apa? Hah? Saya ingin mendapatkan madu tobibiah itu. Entah saya buat apa, bukan urusan kamu. madu tobibiah ini diperuntukkan untuk orang-orang yang membutuhkan. Di luar sana banyak sekali orang-orang yang masih membutuhkan madu tobibiah ini. Kalau panjenengan menginginkan madu tobibiah ini hanya untuk ketenaran atau niat sampean ini masih tidak jelas, lantas untuk apa? Itu urusan saya, bukan urusan kamu. Jadi saya mohon ya Dik ya, kamu itu sadar. Jadi kamu sudah tua itu harus sadar. Buat apa madu tobibiah itu? Kamu menyakiti orang lain, menyakiti secara nggak langsung menyakiti saya itu. Ini tamu saya. Kamu perilakunya seperti itu nggak baik itu. Sadarlah. Mau apa lagi kamu? La haula wala quwata illa billah. Astagfirullah. Cepat tinggalkan tempat ini sebelum kamu tambah parah. Ini dikasih tahu nggak bisa ini. Hah? Kamu sudah saya kasih tahu masih bikin acara macam-macam kayak gini. Udah, tunjukkan ilmumu padaku. Tunjukkan, ayo. Apa yang kamu punya? Jangan nyakiti anak yang nggak mampu apa-apa. Tunjukkan ke saya kemampuanmu. Oke, kalau memang kakak ngajak adu ilmu sama Iya, saya turuti. ayo tunjukkan semuanya. Saya tunggu. Udah, kamu duluan, monggo. Ayo. Keluarkan semua ilmumu. Serang saya. Apa ini? Ini mainan anak kecil. Kamu cuma segitu aja kemampuanmu, ah? Keluarkan semua ilmumu. Ayo keluarkan. Ayo tunjukkan semua ilmumu. Kamu kira takut saya sama kamu, ah? Ayo. Allahu Akbar.
Kalau kamu masih nggak mau sadar, kamu akan saya tampar lagi kamu. Ayo cepat. Sadar, tobat. Kalau kamu nggak mau tobat, ayo. Salah nih kamu. Kalau perlu saya tampar lagi kamu, ah? Pak Kiai, sepertinya sudah cukup. Mungkin aku ini lancang mengikuti atau ikut campur dalam urusan keluarga ini, tapi seperti yang saya lihat, perlihatkan dia sudah berdarah-darah seperti itu. Ya memang dia itu merasa sok sakti. Jadi orang yang merasa paling sakti itu sebenarnya orang nggak sakti itu. Betul, betul, betul yang jenengan katakan. Jadi kamu kan sudah diajar oleh Gus Idris bahwa Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Walaupun saya itu luka, ya sebetulnya luka saya itu tidak seberapa. Mungkin dia kemarin itu saya luka itu dia ngundang teman-temannya ngeroyok saya. Saya itu dikeroyok, saya merasa itu ada merasa ngeroyok saya. Kalau dia sendirian tidak ada apa-apanya sama saya. Dia puasa, tapi malam tidur. Ampun Kak, memang saya akui kehebatan ilmu kakak melebihi ilmu saya. Saya mengaku kalah. Saya minta maaf sama kakak kalau selama ini perbuatan saya tidak menyenangkan hati kakak. Saya mohon minta maaf. Saya mengaku kalah sama sampean Kak. Sepertinya memang perlu dimaafkan. Yes. Ya Allah, Pak Kiai. Allah. Ya Allah. Ini orang nggak tahu diri ini, kurang ajar bener ini. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Gus. Kiai. Keterlaluan. Nggak tahu diri dia. Ya Allah. Astagfirullah. Gus, sepertinya ini kita nggak bisa biarin ini Gus. Jangan gegabah bang. Ilmu dia begitu sangat tinggi. Dia bisa memecah raga. Tapi kok sampai ini sampai berantem? Berarti pasti ada permasalahannya. Apa ini gara-gara kita, Gus? Itu semua sudah kehendak Allah yang sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. La yuqaddiru syai'an illa li hikmah. Melainkan semua takdir itu pasti akan ada hikmahnya. Dan pasti beliau nanti suatu saat akan tahu apa takdir di balik rahasia Allah. Lebih baik sekarang kita sembuhkan dulu beliau luka parah pakai madu. Ya, madu. Ya. Madu. Ya, betul. Halim, tolong ambilkan madu itu. Tolong saya Mas Halim, madu. Kiai sabar. Pasti Kiai suatu saat akan tahu. Sebenarnya adik Kiai itu diselimuti penyakit hati, Ya, iri saya dan dengki kepada Kiai. Saya sebenarnya tahu, cuma saya diam aja. Jadi saya tahu dia itu punya hati yang kurang baik. Sudah banyak saya nasihati dia itu, tapi ya tetap saja begitu. Baik Kiai, Kiai cepat minum madu Tabibiah ini Kiai. Tolong Gus. Dengan madu Tabibiah ini luka dalam Kiai pasti akan segera membaik. Organ tubuh Kiai terluka parah Pak. Mohon maaf Pak Kiai. Peredaran darah beliau setelah minum madu Tabibiah ini insya Allah akan kembali normal. Soalnya ini luka dalam yang sangat tinggi ini. Tapi insya Allah
Pak Kiai udah minum madu dari Gio, insya Allah akan sembuh Pak Kiai. Alhamdulillah. Luka dalamnya, Iya. Gus, Jadi- jadi renyah. Memang efeknya luar biasa. Jadi setelah saya minum ini, seolah-olah badan itu terasa seger gitu loh, Gus. Alhamdulillah. Ringan kembali seperti muda ya, berkat madu tabibiyah ini. Ya mudah-mudahan setiap orang yang mendengar nama madu tabibiyah ini bisa mendapat manfaat. Amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Mendapat manfaat. Amin. Yang sakit bisa cepat sembuh, Amin. cepat sehat. Amin ya Rabbal Itu Alamin. harapan saya. Saya takut dan khawatir madu tabibiyah ini jatuh ke tangan orang-orang yang jahat dan ingkar kepada Allah. Oleh karena itu Kiai, kami betul-betul menjaga betul madu tabibiyah ini karena langkah supaya bermanfaat seperti Kiai, bermanfaat bagi orang-orang yang betul-betul membutuhkan, terutama sahabat-sahabat Gio. Betul. Banyak saat ini yang mereka sakit, Bang, diuji sama Allah. Insya Allah lantaran madu tabibiyah, Allah akan angkat penyakit mereka. Tapi ini kan madunya khusus panjenengan ya yang botolan ini. Jadi ada botol yang lain berbeda gitu, Gus. Tapi sama madunya itu madu tabibiyah. Jadi itu Pak Kiai ya. Jadi madu yang Pak Kiai minum itu nggak ada dijual dimanapun, hanya ada di Gio. Ya, makanya Pak Kiai tadi bilang ketika minum langsung badannya Pak Kiai itu seger. Iya, iya. Tapi masih ada kan madunya, Gus Adam? Masih, Bang, masih. Alhamdulillah. Sahabat, Iya. madunya masih ada. Kalau ada yang mau langsung hubungi nomor admin sahabat ya. Ingat, madu itu hanya ada di Gio untuk madu yang diminum sama Pak Kiai tadi. Madu apa namanya Pak? Tabibiyah. Tabibiyah. Nah, luar biasa. Nanti jangan lupa sering mampir ke pondok saya. Insyaallah. Dan saya nanti akan ya insya Allah sebulan sekali atau 2 minggu sekali lah telepon ya, mudah-mudahan Insya Allah. Oke. saya mau pesan madu gitu loh untuk santri-santri saya untuk bantu mungkin orang tuanya ada yang sakit gitu. Insya Allah. Cuman madunya tidak berjumlah banyak. Iya. Kalau memang sudah banyak yang membutuhkan, insya Allah kita akan minta petunjuk kepada Allah, isyarah kepada Allah, supaya mereka bisa mengambil manfaat dari madu tabibiyah tersebut, Pak Kiai. Ya sudah, kayaknya kita harus bawa Pak Kiai Ya. pulang dulu ke pondok Gus, pesantren. tapi beliau. sebelum kita akhiri Gus, karena ini madu kan biar bermanfaat buat sahabat-sahabat Gio, Betul. lebih baik kita tawarkan Ya, Gus. silakan. Izin Gus. Monggo. Sahabat yang pengen madu ya langsung hubungi nomor admin ya. Nomor admin 081 3-nya 4 kali 22776 ya. Ayo langsung hubungi nomor admin. Itu nggak banyak sahabat ya, terbatas. Gitu. Iya. Ayo Gus, apa aku izin dulu Gus, mau kejar itu apa gimana? Jangan. Jangan. Ilmunya terlalu tinggi. Kita harus hati-hati. Dia selain ilmunya tinggi, dia juga licik. Sebenarnya tuh kak adiknya itu gimana sih Pak Kiai sebenarnya itu? Ya sebetulnya ada sifat munafik, iri ya. Jadi iri, dengki. Sebetulnya saya tahu itu, dia mulai kecil saya kumpul dia, tahu itu. Jadi ada kemungkinan dia itu ingin mengambil alih hak saya gitu, ingin menjadi terkenal dengan jadi pemimpin atau dengan merebut madu tabibiyah itu dia Dan menjadi tersohor. Sepertinya ketika saya lihat gerak-geriknya itu dia tidak menginginkan Anda sembuh, Pak Kiai, berkat madu tabibiyah itu ya. Makanya dia ngotot ingin memiliki semua madu tabibiyah itu ya. Iya, itu jelas terbaca itu. Sebab apa? Saya bisa baca itu. Murid-muridnya Gus Idris yang datang ke saya, lo diusir itu maunya apa? Gitu loh. Wong dia mau silaturahmi, melihat kondisi saya udah backup, kok diusir itu jelas, artinya sudah nggak benar. Nah, dari situ aja udah kebaca bahwa dia itu ada niatan nggak baik. Iya. Gitu loh. Gus, Ya. apa jangan-jangan yang santet Pak Kiai ini adiknya sendiri Gus? Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Bang, andai kata betul orang itu melakukan kesalahan, kita nggak boleh membuka aibnya. Ah, iya. Itu termasuk ghibah. Itu kalau betul.
Iya. Apalagi kalau salah itu jatuhnya fitnah. Orang yang paling jelek di muka bumi ini, yang paling busuk badannya, yang paling mengerikan nanti di akhirat adalah orang yang suka memfitnah. Naudzubillah. Jadi orang suka membuka aib orang itu nggak baik. Kita tahu, saya tahu dia itu, tapi saya nggak pernah nyebarkan. Oh, orang ini iri, dengki, jelek, nggak pernah. Subhanallah. Pak Kiai, Menutupi aib orang lain itu sama dengan menutupi dosa kita. Betul, Pak Kiai. Betul Pak Kiai. Pak Kiai hatinya begitu sangat mulia. Maka banyak ujian yang menimpa Pak Kiai. Pak Kiai Maksum ini layak disebut sebagai pemimpin. Ini harus kita contoh. Kalau kita ketika Bang Radit punya padepokan, Gus Adam punya santri, kita harus berhati bersih seperti Pak Kiai. Walaupun sudah tahu, tapi beliau masih menjaga itu. Subhanallah. Pak Kiai sehat-sehat ya. Iya. Betul Gus. Karena santri-santri Pak Kiai masih membutuhkan Pak Kiai saat ini. Betul Gus. Iya. Yang Gus tadi bilang itu memang benar. Tapi setidaknya kita harus luruskan juga keinginan Kiai Lahap ini apa sebenarnya. Sampai dia ini bertarung. Seperti praduga saya yang sudah saya jelaskan tadi Bang, Kiai Lahap ini sepertinya menginginkan Pak Kiai ini agar tidak sembuh. Karena kita tahu sendiri berkat kesembuhan Pak Kiai ini dari Madu Tabibiyah. Aku ingat. Waktu kita pertama kali datang, Gusnya mau ngasih madu, dia larang. Ingat gak Gus? Ingat gak Gus? Ya. Enggak. Cuman kita jangan mendahului takdir dulu. Ya, betul. Biarlah Allah nanti yang akan membuka semuanya ini menjadi terang benderang. Siap Gus. Kita ikuti skenario Allah seperti air yang mengalir. Bukankah begitu? Pak Iya Kiai? betul. Jadi Allah itu maha adil. Nggak perlu kita jadi hakim untuk mengadili orang lain. Betul, Pak Kiai. Ya. Kita tahu orang itu salah, iri, dengki, hasut, berprasangka buruk. Kita nggak perlu menghakimi orang seperti Tapi itu. kalau kita biarkan kayak gini, Pak Kiai bisa celaka. Mohon maaf nih Pak Kiai, bukan saya lancang nih, mohon maaf nih. Iya, iya. Kalau Pak Kiai sayang sama santrinya, kalau Pak Kiai sayang sama pondok pesantrennya, jangan sampai adik kandungnya Pak Kiai ini menghabisi Pak Kiai hingga akhirnya apa? Dia mengambil alih. Bisa-bisa nanti mohon maaf jadi aliran sesat. Nah, Kita nggak tahu begini. juga kan, namanya manusia, Iya, iya. itu enggak? Jadi kalau kita itu dekat dengan Allah, ya, Allah itu akan menjadi tameng bagi kita. Amin, betul, Itu pasti. betul. Kuncinya cuma di situ. Kita harus selalu mendekatkan diri kepada Allah. Allah akan urus semuanya buat kita. Gitu. Ya sudah Pak Kiai. Ya. Lebih baik Pak Kiai kita antar pulang dulu. Ya, Karena ya. Pak Ya, Kiai siap. masih terluka parah. Betul. Nanti kita sambil minumkan madu. Iya, iya. Ya. Terima kasih. Tabibiyah. Ya. Ayo, Mari. Oke. Oke. Kita semua biomania, pemuda pemersatu bangsa. Indonesia tanah air kita, merah putih melekat di dada. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Kami berada Giomania untuk Indonesia. Kita semua Giomania, pemuda pemersatu bangsa. Indonesia tanah air kita, merah putih membangunkan kita. Gus Idris guru kami tercinta, Toriku Jana